Halo rekan-rekan penggemar elektronika praktis. Kali ini saya akan mengulas LCR meter ya, digital LCR meter. Jadi alat ukur untuk mengukur resistor ya, nilai resistor, terus nilai kapasitor sama nilai induktor ya. Jadi ini bukan barang baru sebenarnya ya, saya beli ini udah sekitar setahun ya, mereknya Holpic ya, Holpic, terus tipenya DM6243L. Ya. Oke, ini waktu itu dibeli untuk, kayaknya ini kurang banyak ya kalau untuk pengukuran kapasitor dan induktor ya. Ini saking lamanya saya lupa nih ininya, propnya di mana. Tapi bisa pakai ini ya, kalau prop itu kan universal ya, kebanyakan pakai banana ya kalau prop meter ya. Ini kondisinya masih bagus ya, Oke, di sini ada auto power off ya, jadi nanti bisa mati sendiri. Kalau lama-lama tidak bisa digunakan. Ini ada ininya, entah kenapa nih begini ya. Nggak ada locknya ya, ini buat baterai ya, kalau salah 9 volt ya. Ini kenapa dicabut ya, ini kita matikan ya. Ini lumayan berguna sih buat teman-teman yang sering bergelut dengan komponen ya, resistor, kapasitor sama induktor ya. Karena kadang-kadang kan induktor, kapasitor atau resistor itu nilainya hilang ya, terhapus ya kalau sudah lama. Atau kalau saya sendiri sih karena memang ini belum pernah saya buka nih, karena baterainya kayaknya udah langsung terpasang waktu itu ya. Ini saya beli tidak di toko online ya, saya beli di Glodok ya, di LTC ya. Kayaknya nggak bisa dibuka ya, kalau nggak salah harganya sekitar 200-an ya, hampir 300 lah. Saya cek sekarang masih sama harganya, tidak berubah ya, 280 ya paling murah ya. Coba kita buka, saya belum pernah buka juga nih. Oke ya, masih baterai aslinya ini 9 volt ya. Dan ternyata cara bukanya nggak salah ya, bisa dicongkel. Oke, kita pasang lagi ya, Nah, masang yang bermasalah nih, kancingnya nggak dapat. Oke, begini ternyata tidak sulit. Oke, ini saya pasang kembali. Ini lumayan berguna ya, kalau seperti saya nih kurang hafal sama warna-warna gelang-gelang resistor ya. Jadi saya biasa menggunakan ini nih ya, sampai sekarang sih masih ya. Cuman ini kelemahannya ini ya, maksudnya apa ya. Oke,
Oke, ini kita nyalakan. Ini ada backlight ya, backlight. Mungkin mati sendiri ya. Oke, sekarang kita coba cara pengukurannya ya. Biasanya kalau kita mengukur resistor itu atau komponen lain itu dari nilai yang terbesar dulu ya. Kalau kita nggak tahu nilai sebenarnya ya. Ini saya ada contoh ya. Saya suka pakai yang ini ya, karena bisa jepit menjepit ya. Oke, salahnya posisinya ini kecil banget ini penunjukannya. Kalau kita pakai range maksimum ya, yang 2 mega ini terukur 10. Kalau kita pakai range 200 mega ini terukur 1 ya. Kalau kita pakai range yang 20 mega terukur 0,01 ya. Ini kita turunkan lagi jadi 2 mega, range-nya terbaca 0,010 ya. Kita turunkan lagi, range-nya jadi 10 kilo, terbaca adalah 10,0. Ini 10 kilo berarti ya. Saya nggak tahu nih nilai sebenarnya berapa ya. Oke, kalau kita turunkan lagi ke 20 kilo, ini range-nya cukup banyak ya, terbaca 9,94 ya kilo ya. Kalau kita turunkan lagi ini kan udah kurang lebih 10 kilo ya, atau realnya ini terbaca 9,95 kilo. Kalau kita turunkan range ke 24 kilo, dia akan overload ya, 1 ya. Oke, sebentar ya, saya lagi masak Indomie nih. Mesti dimatikan dulu kompornya. Oke, jadi begitu cara pengukuran resistor ya. Kemudian di sini saya nggak punya L ya, nggak punya induktor ya. Paling kita coba mengukur kapasitor ya. Cukup akurat sih kalau menurut saya sih ya. Untuk pengukuran R ya. Oke, ini saya ada beberapa ya, beberapa kapasitor ya. Dia nilai maksimumnya sampai 200 mikro ya. 200 mikro berarti kalau saya mengukur ini 1 mikro ya, 1 mikro 1 mikrofarad ya, 1 mikrofarad. Saya agak zoom dikit aja. Oke, 1 mikrofarad. Kita coba ukur di range 200 mikro ya. Ini kita samakan aja nih, jadi ya. Karena ini kan polar ya, elko ya, ada polaritasnya, berarti kita ikuti ya. Yang minus ketemu hitam, yang atau positif. Oke, ini di pengukuran di range 200 mikro ya. Oke, coba kita, sorry, ini mesti saya pindahkan dulu ya, karena berbeda ya cara pengukuran resistor dengan kapasitor ya. Kalau pengukuran kapasitor dengan induktor kurang lebih sama ya. Oke, saya pindahkan ke pengukuran LC. Kita lihat sini, saya menggunakan range 200 mikrofarad. Sini terbaca 1,1 ya, 1,1 mikrofarad berarti ya. Coba kita kurangi. Di sini terbaca lebih presisi lagi, 1,05 mikrofarad ya.
saya turunkan menjadi range 2 mikrofarad ya. Sini terbaca lebih akurat lagi sekitar 1,042 ya. Oke, jadi ini bagus nih, ininya nih, kapasitornya bagus ya. Saya turunkan lagi menjadi 200 mikrofarad, berarti range-nya lebih kecil daripada nilai kapasitornya ya. Maka yang terjadi adalah ini ya, satu ya, overload ya. Oke, sekarang mungkin kita bisa coba ya. Nah, ini teman-teman nggak, bacanya adalah 474 ya. J ini 20% ya, toleransi ya. Kelihatan nggak ya? Agak susah ya. Oke, sini terbaca 474 J100 ya. Berarti nilainya 474. J itu toleransi 20%, 100 itu tegangannya. Oke, 474 berarti dia akan nano ya. Oke, kita coba cek dulu ya. Saya juga suka lupa nih. Berarti sekitar 470 nano ya, atau 0,47 mikrofarad. Ini karena nggak ada polaritas ya, mungkin bebas-bebas saja ya. Ini kalau kita nggak tahu nilai objek yang diukur, lebih baik dibuat maksimum saja ya. Oke, ini saya zoom out dulu biar kelihatan ya. Ini kita pasangkan. Di sini tercatat dengan range 200 mikrofarad adalah 0,5 ya. Berarti sekitar 0,5 mikro ya, 500 nano ya. Kalau kita turunkan di sini baru terbaca 0,049. Berarti tercatat di sini adalah 490 nano ya. Perlu diingat ini kalau kapasitor rata-rata toleransinya 20% ya. Oke, jadi ini masih bagus ya, masih masuk toleransi ya. Kan nilai aslinya itu 474 ya. Nah, di sini kita kecilin lagi range-nya menjadi 2 mikro. Di sini terbaca 0,488 ya. Oke, ini pembacanya jadi lebih akurat ya. Oke, sekarang kita ke 200 nano ya, karena ini sudah lebih kecil range-nya daripada nilai aslinya, kemungkinan dia akan overload ya. Berarti yang terbaca ini adalah 0, kalau di dalam nano ya, 488 nano ya, masih dalam toleransi ya. Oke, sekarang kita turunkan, di sini overload langsung. Untuk induktor saya belum punya ya, karena saya jarang menggunakan induktor ya, bisa dibilang belum pernah menggunakan ya. Jadi mungkin nanti saya beli dulu induktornya, nanti saya buatkan video barunya ya untuk pengukuran menggunakan LCL meter ya. Ini sih cukup oke ya kalau buat dibeli teman-teman ya, teman-teman yang suka menggunakan komponen resistor, kapasitor dan induktor, mungkin bisa digunakan. Di sini juga ada pengukuran AFE ya, atau beta ya. Jadi di sini teman-teman bisa gunakan untuk ini, untuk resistor untuk transistor signal rendah ya. Jadi bukan untuk transistor power ya. Di sini enak nih, tinggal tancap aja nih ECBE ya. Ini untuk tipenya NPN, EPNP dan NPN ya. Mungkin bisa lihat ya. Oke, saya belum pernah menggunakan ini juga,
Tapi prinsipnya sih sama sih. Ini memang alat ukur yang khusus dibuat untuk pengukuran komponen ya. Jadi mungkin harusnya lebih bagus daripada menggunakan ini ya. Daripada menggunakan voltmeter ya. Kalau voltmeter ini lebih cenderung untuk pengukuran resistor ya. Di sini kita bisa lihat ya perbandingannya ya. Oke, di sini range-nya ya. Kalau teman-teman bisa lihat nih, range-nya lebih banyak ya. Di sini dari mulai 200 mega, 2000 mega ya. Ini 2000 mega loh, 2000 mega, 200 mega, 20 mega, 2 mega, 200 kilo, 20 kilo, 2 kilo, 200 ohm sampai 20 ohm. Kalau di sini sangat terbatas ya. Ya. 200 kilo atau 2 mega ya. Cuman sampai mulai dari sini 200 kilo ya. Kilo, 20 kilo ya. 2000 ohm, 2000 ohm berarti 2 kilo ya. Terus terakhir ada 200 ohm sini ya. Jadi untuk yang pengukuran nilai yang lebih kecil lagi nggak bisa nih ya. Voltmeter ini nggak bisa ya. Jadi saran saya kalau teman-teman yang senang menggunakan komponen pasif ya, LCR ya itu ya. Ya mungkin ada baiknya sediakan ini karena harganya juga tidak mahal-mahal amat ya. Sekitar 280 kalau saya cek di toko online ya. Saya belinya sekitar segitu juga ya di Glodok waktu itu ya, udah lama. Ini kalau nggak salah setahun yang lalu ya. Setahun lebih lah. Ini masih bagus ya. Masih bagus ya. Maksudnya ada beberapa nggak tahu ini buatan Cina atau kayaknya mungkin buatan Cina ya. Ada beberapa voltmeter digital gitu kalau udah setahun itu mulai bermasalah lah ya kondisinya ya. Oke, itu saja dari saya untuk video kali ini. Jadi jadi ini memang jadi kalau nggak salah itu propnya itu tidak ada ininya ya. Ini prop teman-teman bisa beli sendiri itu yang sudah ada jepit buayanya ya. Murah kok, kalau nggak salah tidak sampai 20.000 ya yang ini ya. Jadi ini berguna sih kalau untuk pengukuran komponen kan bagusnya kan dijepit ya, tidak dipegang ya. Oke, bagusnya begini ya. Ini saran aja ya. Jadi membeli ini juga propnya ya. Oke, itu saja dari saya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa mampir lagi ya untuk melihat video-video baru saya. Oke, terima kasih.